ยมึงจะกินที่อะไรนักหนาเนี่ยโอ้ยมือปลอมโอ้ Mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan film yang satu ini. Film ini merupakan film Thailand yang berjudul Pima, yang dibintangi oleh Mario Maurer sebagai Ma dan Davika Horn sebagai Na. Film ini bercerita tentang seorang pria yang sangat mencintai istrinya walaupun istrinya sudah menjadi hantu. Film ini ternyata diambil dari sebuah kisah nyata yang menjadi legenda hingga saat ini di kalangan masyarakat Thailand. Apakah kisahnya sama seperti yang ada di film? Mari dengarkan ceritanya. Diceritakan bahwa Nak dilahirkan di daerah Prakanong, sebuah daerah di Bangkok, Thailand sekitar 130 tahun yang lalu. Kurang lebih pada masa terakhir pemerintahan Raja keempat, yaitu Prabatsomdet Prapora Mentara Maha Mangkut Prachomklao Chow Yuhua, dikenal oleh negara asing sebagai Raja Mangkut, yaitu pada tahun 1851 sampai 1868, dan meninggal 18 tahun kemudian pada saat persalinannya pada masa pemerintahan Raja Rama kelima, yaitu Prabatsomdet Prapora Mentara Maha Chulalongkorn Prachunla Klau Chow Yuhua atau Prachula Chamklau Chow Yuhua, yaitu pada tahun 1868 sampai 1910. Konon, legenda ini diawali dengan kisah cinta dua remaja, seorang gadis cantik bernama Na yang jatuh cinta kepada seorang pemuda tampan yang bernama Ma. Mereka tumbuh di desa yang sama, namun hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga dari Ma, yang merupakan keturunan keluarga kaya, sedangkan Na berasal dari keluarga sederhana. Kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Walaupun hubungan mereka tidak direstui, mereka berdua tetap menjalin hubungan dan kemudian menikah. Tak lama setelah pernikahan itu, Mak harus pergi meninggalkan istrinya karena menjadi sukarelawan untuk berperang melawan kolonial. Ia meninggalkan istrinya dengan perasaan sedih dan takut karena pada saat itu Nak sedang mengandung anak mereka. Di sisi lain, dengan sabar, Nak selalu menunggu walaupun perasaan gelisah dan takut akan kondisi suaminya di medan perang selalu menghantuinya. Namun sebelum Mak kembali dari medan perang, Nak meninggal dunia dikarenakan pendarahan yang dia alami saat proses persalinannya sebelum anaknya sempat dilahirkan. Hal ini membuat warga sekitar cemas dikarenakan menurut kepercayaan mereka, jika seorang wanita meninggal saat hamil maka arwahnya tidak akan tenang dan dapat mengganggu warga sekitar. Arwah tersebut dikenal dengan sebutan Pi Tai Hong Tong Plom. Dan ternyata apa yang ditakuti penduduk desa menjadi kenyataan. Nak yang memendam rasa kesedihan dan kerinduan yang sangat dalam terhadap suaminya, lebih memilih menjadi arwah gentayangan. Warga yang merasa resah lebih memilih untuk mengungsikan diri karena takut dengan keberadaan Nak. Hanya sedikit warga yang memilih untuk tetap tinggal. Dalam versi lain dikatakan, warga pergi dikarenakan Nak membunuh dukun yang menolongnya saat persalinan, karena si dukun beranak mengambil cincin pernikahannya. Beberapa bulan berlalu, Mak kembali ke desa setelah perang yang begitu lama akhirnya selesai. Dengan perasaan yang campur aduk karena perang dan juga karena perasaan yang sangat rindu kepada sang istri, sesampainya di rumah, Mak melihat istri dan anaknya dalam keadaan yang baik-baik saja dan langsung memeluk mereka. Sebenarnya Mak sudah merasa sedikit aneh karena desanya yang dulu ramai sekarang tiba-tiba menjadi sepi. Bahkan ada juga warga sekitar yang sudah memperingati Mak bahwa Nak sudah berubah menjadi hantu. Karena perasaan cinta yang sangat besar terhadap Nak, Mak cuma menganggap itu sebagai sebuah lelucon dan tidak mempercayainya. Hari demi hari berlalu, Mak menjalani kehidupan rumah tangganya seperti biasa. Mak tidak merasakan ada satupun hal yang aneh terjadi. Mak melihat Nak melakukan pekerjaan rumah seperti istri pada umumnya, bahkan memberikan asupan rohani seperti biasa.
Tapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Pada suatu hari datanglah seorang kepala biku bersama beberapa biku muda ke rumahnya. Biku merupakan rohaniawan Buddhis mazhab Theravada yang kini tersebar di Thailand, Sri Lanka, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Sedangkan biksu merupakan rohaniawan Buddhis dengan mazhab Mahayana yang berkembang di Tiongkok, Jepang, Korea, dan Vietnam. Lanjut cerita, kepala biku tersebut sangat terkejut melihat kondisi rumah mak yang sangat lusuh, berdebu, dan dipenuhi sarang laba-laba, seperti rumah yang tak berpenghuni sejak lama. Mak lalu memberikan salam dan bertanya alasan kedatangan mereka. Ternyata kedatangan kepala biku dikarenakan mendengar berita bahwa mak sudah kembali dari perang. Dan alasan yang paling utama kedatangannya adalah untuk memastikan cerita para penduduk desa yang mengatakan bahwa mereka meninggalkan kampung dikarenakan arwah nak yang selalu bergentayangan. Mendengar perkataan biku tersebut, awalnya mak merasa marah dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan kepala biku tersebut. Mak merasa kepala biku tersebut hanya mengada-ngada. Tanpa pikir panjang, kepala biku menyuruh mak untuk melihat nak yang saat itu sedang memaksa di belakang rumah dengan cara membungkukkan badan dan melihat siapa nak sebenarnya di antara dua kaki yang dibentangkan. Mak sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia melihat hal yang sama seperti apa yang diucapkan kepala biku. Rumahnya yang sangat bersih tiba-tiba berubah menjadi sangat kumuh, dan juga melihat istrinya yang cantik berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Akhirnya mak menyadari bahwa selama ini ia hidup bersama hantu istri dan anaknya. Seketika suasana pun berubah menjadi horor. Mak yang sudah kembali sadar dari rasa kagetnya tanpa pikir panjang langsung melarikan diri. Ketika nak menyadari bahwa mak melarikan diri, hal tersebut membuat dirinya sedih bukan main. Duka itu berubah menjadi kemarahan yang mengakibatkan nak membunuh beberapa warga yang mencoba menghalanginya. Suasana saat itu sangat mencekam. Penduduk desa bersembunyi karena takut akan menjadi korban selanjutnya. Namun ada beberapa warga yang berhasil keluar dari desa dan memanggil biksu dari berbagai daerah untuk menenangkan arwah nak. Setelah para biksu datang, ada beberapa versi cerita yang beredar. Yang pertama, para biksu yang dipanggil tidak ada satupun yang sanggup menenangkan kemarahan dari arwah nak. Dan pada akhirnya, ada biksu muda yang datang dari daerah yang cukup jauh dan berhasil menenangkan arwah nak. Biksu tersebut bernama Somdet Praputajan dari Thonburi. Biksu tersebut kembali menggali kuburan nak dan memasangkan pasak tali yang konon ditinggalkan oleh pangeran dari Chonpon. Pasak tersebut dililitkan ke kepala nak dan arwah nak di saat yang bersamaan langsung masuk ke dalam tengkoraknya. Versi yang kedua, para biku berhasil menenangkan arwah nak dengan memasukkannya ke dalam toples dan dibuang ke sungai. Selang beberapa tahun ada seorang pemuda yang menemukan dan membuka toples tersebut sehingga arwah nak kembali meneror orang-orang. Datanglah biku muda yang akhirnya bisa menenangkan kembali arwah nak. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa nak dikalahkan dengan jurus bacot no jutsu Naruto. Naruto mengatakan bahwa nak akan berinkarnasi dan bisa hidup bersama dengan mak lagi. Dan akhirnya arwah mak tenang dan menghilang seketika. Sekarang bukti sejarah dari legenda ini, yaitu kuburan nak yang terletak di kuil Mai Nak sampai saat ini pun masih ada. Tepatnya di tepi Wat Mahabodh di Sukhumvit Soi 77 di Bangkok, Thailand. Konon dengan memohon ke arwah nak akan diberitahu nomor lotre dan akan menjadi populer di kalangan anak muda. Tetapi dilarang bagi wanita hamil karena nak tidak menyukainya.